Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Arab untuk kelas 8. Baik, pada season kali ini kita akan pelajari tentang at-tarkib. Apa itu at-tarkib? At-tarkib adalah menyusun kalimat ya. Sebelum kita menyusun kalimat, kita harus tahu dulu tentang apa itu kalimat. Lihat di bagian di sini ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlah. Al-jumlah, maka di sini dalam kurung kalimat. Nah, jumlah ini atau kalimat ini terbagi kepada dua. Pertama, al-jumlatul ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata benda. Itu pemahaman Bapak begitu. Kalimat yang dimulai dengan kata benda atau dimulai dengan kalimah isim ya. Yang mana kalimah isim ini menjadi subjek ya. Atau menjadi mubtada. Mubtada itu adalah subjek ya. Baik. Yang kedua, al-jumlatul fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Yaitu kalimat yang dimulai dengan fi'il atau perbuatan ya. Dalam istilah lain, al-jumlatul fi'liyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Itu dengan kata kerja. Baik. Lihat di sini contoh-contohnya. Di sini kolom al-jumlatul ismiyah, di sini al-jumlatul fi'liyah. Jangan lupa bahwa al-jumlatul ismiyah itu dimulai dengan kata benda. Nah, di sini udah ada contohnya. Kemudian kalimat yang dimulai dengan kata kerja itu namanya adalah al-jumlatul fi'liyah. Baik, Bapak akan bacakan contoh pertama. At-talib yadrus ad-darsad diniyah. Siswa mempelajari pelajaran agama. Itu sama dengan yadrus at-talib ad-darsad diniyah. Siswa sedang mempelajari pelajaran agama ya. Makanya di dalam terjemah bahasa Indonesia itu hampir sama itu juga ya. Kemudian yang kedua, al-mudarris yarji ila saffi marratan saniyah. Guru yarji ila saffi, kembali ke kelas, marratan saniyah, kedua kalinya ya. Itu juga sama dengan yarji al-mudarris ila saffi marratan saniyah. Guru kembali ke kelas kedua kalinya. Baik, yang ketiga, Ahmad ya'mal al-wajib al-manziliyah. Ahmad sedang mengerjakan kewajiban rumah atau PR ya. Ahmad sedang mengerjakan PR. Itu sama dengan ya'mal Ahmad al-wajib al-manziliyah. Ahmad sedang mengerjakan PR. Baik. Kemudian contoh berikutnya, la'bul qurrah yantahi fi sa'atil khamisah. Ini bahasanya la'bul qurrah. Permainan sepak bola yantahi, selesai, fi sa'atil khamisah, pada jam 5. Nah, ini dimulai dengan kata benda. Bisa sama dengan yantahi la'bul qurrah fi sa'atil khamisah. Selesainya permainan bola pada jam 5 ya. Baik, itu contoh yang pertama. Itu kebetulan untuk laki-laki semua. Dan ini contoh untuk perempuan. At-talibah tadrus ad-darsad diniyah. Perhatikan, ini yadrus dan ini tadrus. Itu yang membedakan adalah ya dan ta ya di awal. Ini kata kerja keduanya. Ulangi.
At-talibah siswi tadrus ad-dars ad-diniyah, dia sedang mempelajari pelajaran agama. Itu sama dengan tadrus at-talibah ad-dars ad-diniyah ya. Baik, selanjutnya al-mudarris tarji al-mudarrisah tarji'u ila sofi marratan saniyah. Ibu guru kembali ke kelas kedua kalinya, sama dengan tarji'ul mudarrisah ila sofi marratan saniyah ya. Baik, yang ketiga Fatimah ta'malul wajibal manziliyah, Fatimah sedang mengerjakan PR, sama dengan ta'mal Fatimah al wajibal manziliyah ya. Baik, untuk selanjutnya al istirahah tantahi fil ashirah wa nisf, istirahat selesai pada jam 10.30 menit, sama dengan tantahil istirahah fil ashirah wa nisf. Perhatikan kembali pada kalimat di sini, kalimat ismiyah atau al-jumlatul ismiyah, ulangi, ini semua dimulai dengan kata benda ya. Adapun atau dimulai dengan isim semua. Adapun jumlah fi'liyah itu dimulai dengan kalimat fi'il atau kata kerja ya. Nah, itu. Baik, di kolom berikutnya perhatikan di sini ada contoh ana aqra al-qissah, saya sedang membaca dongeng. Itu sama dengan aqra'ul qissah ya, ananya nggak usah disebut, dibuang di dalam kata di dalam kalimat atau al-jumlatul fi'liyah ini. Kenapa? Karena di dalam kata aqra itu sudah ada ana itu ya. Baik, ana aqra al-qissah, saya sedang membaca dongeng. Itu sama dengan aqra al-qissah, saya sedang membaca dongeng. Baik, kemudian selanjutnya nahnu nasta'ir ba'dul kutub. Nih, nahnu nasta'ir ba'dul kutub, kita meminjam sebagian buku-buku. Itu sama dengan nasta'ir ba'dul kutub ya, nasta'ir ba'dul kutub ya, sama artinya, kami meminjam sebagian buku-buku. Baik, para siswa sekalian, selanjutnya perhatikan di sini mulahadzah. Itu di buku dari halaman 21 ya. Ini perhatikan nomor 1. Jumlah ya yang diawali kalimat ya, yang di awal kalimat itu berupa isim, maka disebut jumlah ismiyah. Itu sebagaimana tadi Bapak sudah sebutkan ya. Yang kedua, jumlah yang diawali kalimat berupa jumlah yang di awal kalimat berupa fi'il yang didahulukan, sedangkan pelakunya berada setelah fi'il, maka dinamai jumlah fi'liyah ya. Itu dapat dipahami ya. Ini kalian baca aja. Kemudian nomor 3, pada umumnya susunan atau jumlah fi'liyah ya, susunan jumlah fi'liyah tidak terdapat dalam konstruksi kalimat bahasa Indonesia. Nah, ini yang tadi Bapak sebutkan. Memang di dalam bahasa Indonesia itu tidak berlaku sebetulnya. Oleh karena itu terjemahan kedua jumlah pada dasarnya sama seperti berikut ini. Nah, kalimat al-mudarris dan yarji'ul mudarris. Lihat kalimat yang dua ini ya. Al-mudarris yarji ila sob marrotan saniyah, itu sama dengan yarji al-mudarris ila sob marrotan saniyah. Itu lihat terjemahannya sama itu ya. Baik, kemudian nahnu nasta'ir ba'dul kutub dan nasta'ir ba'dul kutub, itu juga terjemahannya lihat sama. Nah, yang membedakan kalau ini diawali dengan kalimat isim yaitu kata benda, kalau ini tidak.
Itu. Baik. Selanjutnya perhatikan di sini tentang al-maf'ul bih ya. Apa itu maf'ul bih? Objek ya. Tentang objek. Pertama, fi'il atau kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih itu dinamakan fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi atau kata kerja transitif ya. Jadi, kalau ada kata kerja yang kesananya membutuhkan objek itu disebut dengan fi'il muta'addi atau kata kerja transitif. Baik. Kemudian yang kedua, fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau tidak membutuhkan maf'ul bih disebut fi'il lazim. Itu disebut kata kerja intransitif ya. Baik. Yang ketiga, jika dibaca lengkap maf'ul bih yang mufrad dibaca fathah. Nah, perhatikan kedua macam jumlah tersebut. Nih, lihat contoh-contoh fi'il muta'addi. Ya. Ini fi'il muta'addi atau jumlah atau kata kerja transitif ya. Lihat. Pertama, at-talib yadrus. Nih, at-talib yadrus. Siswa sedang mempelajari. Nah, ini kan mempelajari apa? Itu membutuhkan objek. Misalkan ad-darsad diniyah. Nah, ini disebut fi'il muta'addi. Jadi yadrus itu adalah fi'il muta'addi. Ya. Itu ya. Baik. Kemudian contoh yang kedua ya. Yadrus at-talib al-lughat al-arabiyyah. Siswa sedang mempelajari al-lughat al-arabiyyah, bahasa Arab. Nah, ini juga yang disebut fi'il muta'addi ya. Kenapa? Nah, ini kata yadrus ini kan tetap membutuhkan kata pelengkap itu. Baik. Kemudian ta'mal Fatimah. Fatimah sedang mengerjakan al-wajibal manziliyah, PR ya. Kemudian ana aqra al-qissah, saya sedang membaca kisah. Baik. Ini maf'ul bih. Jadi kalian teliti lagi bahwa yang disebut maf'ul bihnya itu mana? Nah, ini semua adalah maf'ul bih. Nah, pelengkap karena fungsi daripada fi'il atau kata kerja transitif itu. Baik. Kemudian bagian ba. Ini contoh-contoh fi'il lazim intransitif. Lihat di sininya kalimat utama meliputi perbuatan dan pelaku. Cukup perbuatan dan pelaku. Seperti al-mudarris yarji'. Guru kembali, ya cukup kembali. Nah, kesananya maf'ul bihnya itu objeknya tidak langsung tetapi menggunakan kata yang lain seperti ila shaf, ke kelas, bukan pada kelas gitu ya. Nah, itu. Kemudian nadhab ilal madrasah. Kita pergi ke sekolah kulla yaumin, tiap hari. Nah, ya, baik. Kemudian nomor 3, nantahil istirahah ila sa'ati tasi'ah. Selesai istirahat sampai pada jam 9. Baik. Nah, perhatikan di sini untuk objeknya ya. Untuk objeknya dalam kalimat dari kata kerja-kerja ini itu menggunakan di sini pakai ila dan di sini pakai fi. Artinya pakai harap jar. Adapun yang kata
transitif tadi itu yadrus ad-diniyah, tidak pakai apa-apa, langsung kepada tujuannya. Baik, ya. Selanjutnya ya, kita perhatikan di sini ada tadribat ala tarkib, itu latihan tentang tarkib yang tadi. Perhatikan tadrib pada bagian hamzah itu nomor 1, tarjimil jumal al-atiyah ila lughatil indonesiyah al-jayyidah. Terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini kepada bahasa Indonesia yang baik. Jadi tugasnya kalian menerjemahkan. Yang kedua, ayyinil jumlatal fi'liyah minal jumlatil ismiyah. Tentukan kalimat yang dimulai dengan fi'il, ya, atau dimulai dengan kata kerja dari jumlah ismiyah, itu kalimat yang dimulai dengan kata benda. Itu tinggal kalian tentukan mana. Kemudian yang ketiga, perintahnya adalah ayyin ma wajadtahu minal maf'uli bih. Ayyin ma wajadtahu minal maf'uli bih. Tentukan mana yang kamu ketahui dari maf'ul bih. Jadi mana maf'ul bihnya, ya. Itu. Dari mana ini ketiga perintah ini? Nah, lihat di sini. Pertama tadi terjemahkan dulu ke dalam bahasa Arab nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, tentukan apakah ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga, tentukan mana objeknya. Contoh nih, nomor 1, yaqra Ahmad al-qissah fil maktabah ahyanan. Yaqra itu kata apa? Ya. Di sini karena yaqra itu bukan kata kerja, bukan kata benda, tetapi kata kerja. Yaqra membaca. Ahmad al-qissah akan kisah, gitu kan? Jadi Ahmad membaca kisah. Nah, maka di sini terjemahkan dulu, yaqra Ahmad al-qissah fil maktabatil ahyanan. Ya. Ahmad sedang membaca dongeng di perpustakaan sewaktu-waktu. Nah, ini namanya jumlah apa? Apa ismiyah atau fi'liyah? Maka di sini disebut fi'liyah karena ini dimulai dengan yaqra. Jadi ini jumlah fi'liyah. Kemudian yang ketiga tadi, tentukan mana yang disebut objeknya. Nah, di sini adalah al-qissah, maka ditulis di sini al-qissah. Nah, gitulah untuk selanjutnya. Demikian, itu lihat di buku dan kalian ini disalin kemudian diterjemahkan dan ditentukan, ya. Baik. Untuk selanjutnya para siswa sekalian, dan ini latihan bagian baknya adalah iqra al-jumal as-sabiqah maratan ukhra ma'adhabtil maf'ul bi bil fathah. Kembali dibaca, yang ini kembali dibaca dan tandai maf'ul bihnya dengan fathah, ya. Fathah itu ya begitu, ya. Ya, contoh di sini yaqra Ahmad al-qissah. Al-qissah ini apa? Al-qissota. Nah, itu. Ya. Ya, baik. Silahkan kalian pelajari dan kalian laksanakan tugasnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian.